Salam Menit Katekese. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekese. Kali ini kita akan membahas Santo Fransiskus Xaverius. Seringkali kita mendengarkan kata Santo Fransiskus Xaverius, entah itu dalam sebuah yayasan, sekolah, atau tempat lain. Santo Fransiskus Xaverius digelari oleh Paus Pius ke-10 sebagai pelindung misi dan karya pewartaan iman. Ia adalah salah satu misionaris besar. Santo Fransiskus Xaverius dilahirkan pada tahun 1506 di Spanyol. Ia merupakan anak bungsu dari suatu keluarga besar. Pada usia 18 tahun, ia belajar di Universitas Paris. Ia masuk Collège Santa Barbara dan pada tahun 1528 meraih gelar magisternya. Disinilah ia bertemu dengan Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus, dan Santo Fransiskus adalah satu dari 7 orang pertama dari Serikat Yesus yang pada tahun 1534 mengucapkan kaul untuk melayani Tuhan. Bersama mereka Santo Fransiskus menerima tabisan imamatnya. Pada tahun 1540, Santo Ignatius menunjuknya untuk bergabung dengan Pastor Simon untuk ekspedisi misi pertama ke Hindia Timur. Di Lisbon, Santo Fransiskus Xaverius dan rekannya menolong orang-orang yang sakit, berkatekese dan memberikan pelajaran di kota serta mendengarkan pengakuan-pengakuan dosa pada hari Minggu dan hari-hari libur. Pada tahun 1541, dengan disertai 2 teman, ia berlayar menuju India. Dalam perjalanan pun Santo Fransiskus berkatekese kepada orang-orang seperjalanannya di kapal, berkhotbah setiap minggu, melayani yang sakit, dan mengubah kabinnya menjadi tempat perawatan. Santo Fransiskus Xaverius harus menengahi pertikaian, menenangkan keluhan-keluhan, menghadapi sumpah serapah dan perjudian. Orang Portugis telah menetap di Goa sejak tahun 1510 dan di sana telah cukup banyak terdapat umat Kristen, gereja-gereja, para imam, dan seorang uskup. Ia memulai misinya dengan mengajarkan prinsip-prinsip agama dan praktik-praktik kebajikan. Ia tetap menolong dan menghibur orang sakit di rumah sakit dan di penjara-penjara yang kotor dan bau. Ia kemudian berjalan sambil membunyikan bel, memanggil anak-anak dan para budak untuk berkatekese. Pada musim semi tahun 1545, Santo Fransiskus berlayar ke Malaka. Di Semenanjung Malaka, ia juga mengunjungi Maluku, Ambon, Ternate, Kilolo, dan tempat-tempat lainnya. Santo Fransiskus Xaverius juga melakukan perjalanan-perjalanan sekitar Goa, Sri Lanka, dan Teluk Komorin. Pada bulan April 1549, Santo Fransiskus mulai berlayar ke Jepang, ditemani oleh seorang pastor Yesuit, seorang awam, juga 2 orang Jepang yang telah bertobat. Melihat situasi yang berbeda dengan di India, Santo Fransiskus Xaverius mengubah metode-metodenya dalam berkatekese. Ia ingin meneruskan misinya ke Cina. Disertai Antoni, seorang pemuda Cina, Santo Fransiskus Xaverius berharap menemukan cara-cara untuk mendarat diam-diam di Cina, negara yang tertutup bagi orang asing. Dalam minggu terakhir bulan Agustus 1552, mereka tiba di sebuah pulau Sanxian yang berjarak 6 mil dari pantai dan 100 mil di sebelah tenggara Hong Kong. Ketika di kapal, Santo Fransiskus terserang demam pada tanggal 21 November. Pada hari Sabtu pagi, tanggal 3 Desember 1552, Santo Fransiskus Xaverius meninggal pada usianya yang ke-46 tahun. 11 tahun dari hidupnya dilewatkan di timur. Tubuhnya dimakamkan pada hari Minggu sore dengan dihadiri oleh 4 orang, yaitu Antoni, seorang Portugis, dan 2 orang budak. Tubuhnya kemudian dibawa ke kapal dan dibawa ke Malaka, di mana diterima dengan penuh hormat. Pada akhir tahun, jenazahnya dibawa ke Goa, di mana tubuh itu dan ketidakrusakannya dibuktikan oleh para dokter. Santo Fransiskus Xaverius dikanonisasi pada tahun 1622
bersama dengan Santo Ignatius Loyola, Santa Teresia Avila, Santo Filipus Neri, dan Santo Isidor. Demikianlah sejarah singkat tentang Santo Franciscus Xaverius. Karena kegigihannya, banyak orang menggunakan nama Franciscus Xaverius sebagai nama pelindung untuk yayasan, sekolah-sekolah, ataupun nama baptis.